Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dengan NIM 2002010178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup lembaga keuangan, bank, dan sumber dana bank. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian dari bank. Menurut UU RI nomor 10 tahun 98, bank adalah badan usaha yang menghimpun dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Kemudian kita akan masuk ke sejarah bank. Perbankan pertama kali dikenalkan dari kerajaan di daratan Eropa yang kemudian berkembang di Asia Barat lewat jalur perdagangan. Usaha perbankan dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani dan zaman Romawi. Untuk sejarah perbankan di Indonesia sendiri, tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis bank. Dilihat dari fungsinya, bank ada dua, yaitu umum dan perkreditan rakyat. Lalu dilihat dari segi kepemilikan, itu ada bank milik pemerintah, bank milik swasta, dan bank milik koperasi. Serta bank milik asing dan bank milik campuran juga. Selanjutnya, jika dilihat dari situasinya, bank itu ada bank devisa dan bank non-devisa. Lalu dilihat dari segi cara menentukan harga, itu ada bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian kita masuk ke kegiatan-kegiatan bank. Yang pertama, kegiatan bank umum, itu meliputi funding, menghimpun dana, lending, menyalurkan dana, dan servis pelayanan jasa keuangan. Yang kedua, kegiatan bank perkreditan rakyat yang meliputi penghimpun dana, menyalurkan dana, dan larangan bank perkreditan rakyat. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing, yaitu seperti mencari dana bank asing, kredit yang diberikan lebih diarahkan dalam bidang tertentu, dan jasa bank dapat dilakukan oleh bank umum, campuran, dan asing. Kemudian penilaian kesehatan bank. Yang pertama, aspek permodalan berdasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum dari bank. Kedua, aspek kualitas aset untuk nilai-nilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Kemudian yang ketiga, aspek kualitas manajemen dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawan. Lalu, aspek likuiditas dan rehabilitas, serta aspek sensitivitas. Ada juga penggabungan usaha bank. Ada merger, konsoliditas, dan akuisisi. Lalu dalam pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha. Serta wajib melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Bank juga harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabahnya. Kemudian kita masuk ke slide kedua. Sumber dana dari bank. Pengertian sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau modal sendiri. Kedua, dana yang berasal dari masyarakat yang luas. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Selanjutnya, kita bahas tentang tabungan. Menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 98, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, pelet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu giro. Giro ini hampir sama dengan tabungan lainnya. Hanya nominalnya lebih besar. Bukti kepemilikan giro juga bukan dengan buku tabungan, tapi menggunakan segepok cek, biljet giro, atau alat pembayaran lain. Selanjutnya ada deposito. Deposito diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, hingga 24 bulan. Dalam deposito ada sertifikat deposito, biljet deposito, dan deposito on call sebagai bukti kepemilikan deposito. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.